sobat kerja lainnya OTW masuk. Hah? Oh. Oke, selamat datang kembali kepada sobat-sobat kerja yang baru masuk. Webinar akan segera kita mulai dalam 2 menit ya, di 10.05. Oke, kita sudah pada di jam 10.04. Webinar akan segera kita mulai ya. 1 menit lagi. Untuk Mas Alvin, apakah sudah ready untuk mulai webinar sebentar lagi? Ya, oke Mas, siap. Oke, baiklah. Sebentar lagi ya. Akan kita segera mulai. Oke, kita sudah sampai pada 10.05, mungkin langsung kita mulai saja webinarnya. Selamat pagi, Sobat Kerja dan Sobat Bisnis. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir pada webinar pagi ini, dan selamat datang pada acara Job to Go Festival. Oke, bagaimana kabar semuanya? Kita hadir di webinar dengan judul Pendanaan untuk Memulai dan Mengembangkan Bisnis. Kembali kepada kami adalah pembicara kita, yaitu Mas Alvin Mariogani, yang kemarin barusan memberikan webinar tentang Cloud Accounting Software. Mas Alvin ini merupakan direktur di Bebas Akuntansi, sebuah perusahaan software untuk cloud accounting, dan juga merupakan financial advisor di Job2Go. Baik, sebelumnya mungkin akan kami jelaskan dulu Job2Go Festival itu apa ya. Jadi Job2Go Festival ini merupakan rangkaian
acara Virtual Career Day, di mana akan tersedia webinar-webinar menarik, job fair, community lounge, dan lainnya yang dapat diikuti dengan follow Instagram kami di @job2go.id. Kami juga sebenarnya mengadakan giveaway untuk peserta nih. Bisa loh dicek di Instagram, hadiahnya gede, detail-detailnya dan langkah-langkahnya ada di @job2go.id. Mungkin untuk sobat kerja yang baru datang, yang belum kenal sama Job2Go, mari kita kenalan dulu ya sama perusahaannya nih. Jadi Job2Go ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang mengolaborasikan hubungan antara pencari kerja dan perusahaan. Beberapa di antara fitur-fitur unggulan Job2Go ini adalah pertama, registrasi yang cepat, hanya 3 menit, pengguna yang dapat mencari pekerjaan di sekitar lokasi yang diinginkan, dan ketiga, sambil menunggu proses verifikasi profil, pengguna dapat menambah kemampuan dan ilmu pengetahuan seputar dunia kerja di Job2Go Academy. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengikuti kami di Instagram @job2go.id untuk info dan tips seputar dunia kerja, serta info-info lanjut mengenai Job2Go Festival, dan juga mungkin ada bonus-bonus dan juga giveaway nih, seperti yang tadi sudah ceritakan nih. Baik, kita udah melakukan pembukaan nih, udah cukup lama. Mungkin sobat kerja udah nggak sabar ya mendengar paparan materi dari Mas Alvin. Mungkin kita berikan saja kepada Mas Alvin, langsung boleh memulai webinarnya. Silahkan, Mas Alvin. Ya, thank you Mas Brian atas pengantarnya, dan selamat pagi ya buat sobat-sobat Job2Go semua yang udah meluangkan waktunya juga minggu-minggu untuk ikut webinar ini. Ya, mungkin langsung kita mulai aja ya untuk webinar kali ini yang dengan judulnya pendanaan untuk mulai dan mengembangkan bisnis. Ya, kalau yang kemarin belum sempat ikut atau join, atau yang udah sempat join, mungkin ini agak ada sedikit korelasinya dengan kemarin yang sudah kita bahas juga untuk cloud accounting dan juga cloud ya software payroll. Oke, langsung aja. Ya, kalau bisa dibilang sih ya, pendanaan itu adalah salah satu kunci dari sukses bisnis. Tapi mungkin mungkin bagi sobat-sobat juga yang pernah atau istilahnya udah punya pengalaman juga, kalau pendanaan itu ada beberapa masalah ya yang sering dihadapi para UMKM terutama, yaitu kalau misalnya ordernya meningkat, ya dibutuhkan dana tambahan untuk perbesar bisnisnya. Dan juga sebenarnya ada banyak pilihan, bingung mau pakai yang mana. Dan mungkin kalau udah gitu waktunya lama juga, terus juga harus ada jaminannya, banyak dokumen, syaratnya rumit, dan lain-lain. Ya, mungkin balik lagi ke yang masalah online juga, karena kan ya sekarang trennya kebanyakan online juga, dan pinjaman pendanaan pun sekarang makin banyak online ya. Mungkin ini saya catat juga, saya ambil dari salah satu pemain peer-to-peer online lending namanya Danain. Untuk kalau dari sini kita bisa lihat dari Desember tahun 2018 ya, 19, terus tahun 2020 pendanaannya itu terus meningkat, itu dari akumulasi penyaluran itu sampai tahun kemarin Juli ya, itu sekitar 116 triliun. Dan setiap tahun itu hampir meningkat, ya hampir kalau kita bisa bilang 2 kali lipatnya. Dan juga dari di sini juga kita bisa melihat bahwa jumlah yang untuk pendanaan peer-to-peer mungkin agak udah berubah ya. Sekarang kemarin kalau nggak salah sekitar 148. Waktu saat ini tahun 2020 Juli itu ada 158 ya. Itu ada yang dari konvensional, syariah, ada yang terdaftar atau yang sudah mendapatkan izin. Kalau kita lihat sih emang trennya udah makin meningkat ya dari tahun ke tahun juga. Nah, mungkin kalau dari sisi lembaga pendanaan juga ada bank, multi finance, koperasi, fintech yang tadi saya bilang, atau lain-lain ya. Itu kita bisa bilang bukan lembaga ya, tapi bisa aja kan kalau dari solusi tadi pendanaan, bisa aja pinjam dari teman atau misalnya pinjam dari saudara, itu salah satu cara juga ya untuk pendanaan sebenarnya. Oke. Yep. Apa sih itu bebas akuntansi sendiri? Mungkin ya tadi udah dijelasin dengan Mas Brian, ya kita menyediakan 3 service, itu satu sistem akuntansi online yang udah dibahas kemarin juga, terus kita juga menyediakan konsultan keuangan secara online, ya kemarin juga sudah dibahas sedikit. Terus yang mau kita bahas kali ini yaitu untuk akses pendanaan. Ya kita membantu juga para pengusaha atau bisnis perusahaan untuk mempermudah yang mencari pendanaan dalam bentuk ya pinjaman ataupun investasi untuk ekspansi bisnis.
Oke, mungkin balik sekilas sedikit juga ya, yang kemarin sudah dibahas juga ya, dengan seiringnya perkembangan e-commerce teknologi dan juga istilahnya marketnya sendiri, kita bisa lihat ada ya beberapa pemain lah perusahaan baru seperti ya di e-commerce, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, atau ada beberapa perusahaan juga yang menyediakan software-software untuk istilahnya membantu untuk para pedagang, pengusaha untuk mengonekkan ke e-commerce tersebut ya, seperti Circlo, Jubelio, dan juga ada seperti kayak bebas akuntansi yang untuk membantu untuk mencatat keuangan itu accounting software, dan juga ada lagi yang seperti HR atau payroll software ya, dan diantaranya itu salah satu Job2Go karena ya Job2Go adalah salah satu HR ya platform yang menyediakan payroll. Oke, mungkin background sedikit ya untuk pengalaman saya juga bagi kemarin yang belum sempat ikut ya, saya dulu waktu itu sempat di Jepang dari tahun 2008 sampai tahun 2019. Dari situ saya sempat kerja juga di salah satu peer-to-peer ya terbesar dan juga di Jepang. Dan dari situ saya juga baru belajar sebenarnya. Karena kan saya dulu dari awal di Jepang, saya baru tahu bahwa ternyata perkembangan fintech di Indonesia itu sangat pesat. Dan juga ya lebih cepat bahkan kalau saya bilang ya dibanding Jepang. Ya, karena saya ngerasa ya orang Indonesia dengan seiringnya perubahan waktu dan juga mungkin karena emang kalau kita bisa bilang leapfrog ya itu lompatan teknologi ya dari yang HP-nya dulu masih mungkin layar hitam putih tiba-tiba langsung di smartphone gitu kan. Nah, karena itu yang bisa istilahnya membawa perubahan teknologi. Nah, kalau di Jepang sendiri masih agak kalau saya bilang karena mereka udah lumayan lama peer-to-peer-nya dari tahun 2008 itu, tapi perkembangannya nggak gitu sepesat di Indonesia ya. Kalau saya ngerasa waktu tahun 2018 saya masuk di sini dan waktu saya sempat bekerja sama dengan ya Akulaku dan Tunaiku ya. Kalau bisa dilihat di sini kita istilahnya tampilkan untuk profilnya Akulaku dan Tunaiku ke investor Jepang itu di dalam platform di Jepang itu. Oke. Nah, dari bebas akuntansi sendiri, kenapa kita bisa membantu pendanaan juga dan juga istilahnya kita bisa juga mengkonekkan ya dengan ekosistem ya yang dimiliki seperti yang ada POS, yang banknya juga, rekening bank, rekonsiliasi. Dan ini sih yang palingnya lagi kita mau utamakan juga yang tadi kita sampaikan juga yang service ketiga untuk mensupport pendanaan finansial. Kita juga bekerja sama dengan ya perusahaan finansial ya. Mungkin kalau ada yang pernah dengar tentang modal rakyat atau OI. Nah, kalau yang modal rakyat ini salah satu dari peer-to-peer ya, yang tadi yang saya bilang perusahaan pendanaan yang dapat mendanai dan menyalurkan pinjaman secara online ya. Dan kalau di sini saya garis bawahi juga highlight kalau bebas ini sendiri ingin menjadi kedepannya one stop financial support service. Oke, ini mungkin sekilas saja tentang harga ya tadi bebas akuntansi untuk softwarenya sendiri. Dan softwarenya ini sendiri sebenarnya bebas itu dari perusahaan Jepang namanya Brisnode yang udah ada dipakai di Indonesia sekitar 7 tahunan. Dan kita emang terus berkembang terus dan kita melihat dengan perkembangannya tadi fintech, online market juga di Indonesia, kita ingin juga mensupport market lokal dengan lebih baik lagi, makanya kita membuat nama satu brand namanya Bebas Akuntansi. Oke sih, paling itu aja ya Mas Brian, singkat aja. Nanti mungkin kita tanya jawab aja dari teman-teman atau dari Mas Brian sendiri. Mungkin kalau ada yang pengen tahu juga seperti apa sih kalau yang pendanaan di online atau seperti istilahnya bagaimana step-stepnya, itu juga bisa kita bahas di sini. Mungkin sebelum itu saya juga mau sempat sharing juga ya, contohnya seperti ini ya. Kalau mungkin ada ya yang pernah pakai Moka juga, kalau yang buka restoran biasanya sering pakai Moka untuk POS-nya, untuk kasir online, mereka juga istilahnya bekerja sama dengan beberapa ya perusahaan pinjaman untuk memberikan pendanaan ya. Tapi mungkin perlu diwaspadai juga ya bagi rekan-rekan teman-teman juga karena ada beberapa ya perusahaan yang emang sebenarnya tidak memiliki izin ya untuk mendanai. Nah, itu mungkin patut diwaspadai juga karena saya juga merasa sendiri tahun 2018 itu waktu saya bekerja sama dengan Akulaku dan juga Tunaiku dan juga Kredit Pintar itu emang ya bisa dibilang banyak banget lah player yang di market online pinjaman ini yang tidak memiliki izin ya. Itu ya makanya mereka mencharge bunga tinggi, terus juga istilahnya untuk collection istilahnya penagihannya tidak terlalu sopan gitu. Seperti itu yang
sebenarnya menjadi emang masalah juga sih. Ya karena perkembangan teknologi terlalu cepat istilahnya, jadi untuk undang-undang peraturan belum sempat istilahnya mengikuti itu. Tapi udah dibuatkan peraturan OJK juga dari tahun 2016 itu untuk mengatur ya harus beregistrasi, harus didaftarkan di OJK, dan nanti setelah itu harus mendapatkan lisensi untuk pendanaan online. Oke sih, paling itu juga, sama ya mungkin kalau ada yang ditanyakan dari Mas Brian atau teman-teman boleh langsung di chat atau gimana, silakan Mas Brian tempatnya. Oke. Terima kasih atas presentasinya. Mas Alvin, mungkin sobat kerja yang ingin lebih tahu lebih banyak nih mengenai pendanaan, boleh langsung aja nih pertanyaan-pertanyaannya taruh di chat ya. Mungkin sembari itu kita mulai mengeksplor topiknya lebih jauh ya. Mungkin untuk yang pertama nih, mungkin Mas Alvin bisa menjelaskan nih pendanaan itu berbeda nggak sih pendanaan di tahun-tahun sekarang sama tahun-tahun zaman dahulu gitu, misalkan tahun 2010-an sama tahun 2020, sumber-sumber pendanaan tuh bedanya di mana gitu? Mungkin cara dapat pendanaannya atau resiko yang ada gitu sebelum ada fintech dan setelah ada fintech itu gimana bedanya mungkin? Mungkin Mas Alvin bisa memaparkan. Ya, oke, bagus sekali pertanyaan sih Mas Brian ya. Jadi kalau sebelum ada fintech kan ya emang adanya yang offline ya, konvensional seperti bank, multi finance, koperasi. Dan kalau kita bisa lihat sendiri sih dari grafik yang ini, ya dengan adanya fintech berarti fintech itu sendiri telah berhasil menyalurkan pinjaman ya 116 triliun lah rupiah. Jadi kalau kita bisa bilang sebenarnya kalau nggak salah ya dari kutipan OJK sendiri masih ada sekitar 1.000 triliun untuk kurangnya pendanaan yang ada di Indonesia. Jadi yang belum istilahnya bisa disupport oleh ya yang kayak bank, koperasi atau fintech sendiri. Itu makanya sebenarnya sih walaupun dengan adanya fintech masih bisa membantu, tapi masih banyak ruang sih yang bisa di istilah explore lagi, yang bisa istilahnya untuk memudahkan ya dari sisi istilahnya mungkin tadi saya bilang untuk registrasi atau dokumentasinya gitu sih. Jadi ya tadi ada yang satu jadi dari sisi jumlah pendanaannya dari sebelum ada fintech sampai setelah ada fintech pasti lebih banyak setelah ada fintech, karena emang yang dari yang saya kedua tadi dari sisi dokumen atau misalnya syarat-syaratnya itu lebih mudah dibandingkan dengan kalau kita misalnya mau pinjam ke bank atau ke multi finance gitu. Jadi itu sih, jadi lebih banyak emang jumlah pendanaannya total. Yang kedua lebih mudah syarat-syarat gitu. I see. Jadi perbedaannya itu ada di jumlah pendanaan sama syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya mungkin lebih ringan soal sekarang ya, lebih mudah untuk mendapat pendanaan kali ya. Next, ini ada pertanyaan nih dari sobat kerja, namanya Mas Andika Turangan. Oke, jadi Mas Andika bertanya nih, pagi Mas Alvin dan tim Job2Go, saya ingin bertanya, kira-kira untuk alokasi di awal setelah kita memperoleh dana dari pendanaan tersebut, baiknya untuk apa saja terlebih dahulu ya Pak? Oke, baik. Mungkin Mas Alvin ingin langsung jawab. Wah, ini pertanyaan umum ya. Jadi apa ini ya? Saya juga ngerti. Jadi maksudnya mungkin ini lebih ada, soalnya kalau menurut saya sendiri biasanya pendanaan pinjaman itu ada dua, satu produktif, satu konsumtif. Jadi istilahnya apakah emang tujuannya untuk untuk bisnis produktif, itu kita bilangnya produktif lah ya. Jadi istilahnya untuk emang uang dipakai untuk membuat bisnis baru, atau yang kedua konsumtif. Nah, itu memang untuk istilahnya beli handphone, beli laptop, atau untuk beli mobil pun ya istilahnya. Nah, itu mungkin dari satu sisi itu sih ya. Jadi pendanaan mau dipakai untuk apa itu emang dari tujuannya ada dua. Ataukah mau untuk usaha atau untuk konsumtif. Nah, mungkin kalau yang di sini lebih ke produktif ya. Karena kan kita membahasnya emang pendanaan untuk mengembangkan bisnis. Nah, kalau dari untuk alokasi di awal itu sebenarnya itu balik lagi ke mungkin yang paling awal dari materinya, mungkin yang Job2Go yang minggu kemarin itu yang sama Pak Isanto itu tentang yaitu bagaimana perencanaan keuangan sebenarnya sih. Jadi satu, bisnisnya apa yang mau dilakukan, terus nanti kita harus merencanakan keuangannya dulu. Dari situ kita bisa tahu misalnya kan, kita butuh staff misalnya untuk misalnya paling gampang buka toko kopi ya, coffee shop gitu kan, warung kopi. Itu misalnya kita butuh berapa staff, dua gitu, satu istilahnya kasir, satu yang untuk istilahnya di belakang untuk bikin makanan atau untuk bikin kopinya. Nah, itu dari situ kita bisa hitung
gaji per bulan berapa? 2 misalnya, 5 juta satu orang, 10 juta, terus nanti biaya sewa, terus biaya alat-alatnya awalnya. Nah, itu sih lebih dari situnya ya. Dan dari situ kita misalnya ada modal berapa? Modal sendiri ya, uang sendiri itu yang kita bilang ekuitas biasanya. Dan setelah itu nanti baru kita bisa minta istilahnya bisa berhitung lah berapa yang kurang untuk istilahnya membeli misalnya mesinnya atau bahkan untuk menggaji uang karyawan. Nah, dari situ sih kita baru bisa tahu ya pendanaan tersebut baiknya untuk apa aja. Jadi mungkin jawaban singkatnya itu alokasi di awalnya harus sesuai dengan ya rencananya sih mau dipakai seperti apa. Makanya sih dari situ kita juga yang kemarin juga sempat disampaikan juga alangkah baiknya kalau dari awal itu udah ada pencatatan perencanaan dulu, habis itu langsung catat. Jadi kita tahu oh bener nggak ini progresnya emang penjualannya meningkat, menurun. Walaupun bahkan penjualannya meningkat pun mungkin cost-nya meningkat juga. Jadi untungnya malah nggak ada gitu misalnya. Atau kayak kemarin kita sampaikan juga cash flow-nya tergantung juga kan dari kalau istilahnya kita jual 100, kita beli 50, cost-nya sekitar 10, berarti kita ada untung 40 sebenarnya. Tapi kalau misalnya uang 100 itu dibayarkannya 2 bulan ke depan, itu sebenarnya kita butuh dana lebih banyak daripada istilahnya yang kita hitung sebenarnya 1 bulan. Itu sih Mas Brian. Jadi mungkin jawabannya singkatnya tergantung dari perencanaan awalnya. Dari perencanaan dan tujuan awal nih pinjamannya ini untuk apa, produktif atau konsumtif. Oke, baik, pasti next on ke sobat kerja. Kali ini sobat kerja hari ini sepertinya semangat bertanya ya. Cukup banyak pertanyaannya nih. Next ini dari Mas Hilman. Mas Hilman bertanya, selamat pagi teman-teman semua, izin bertanya, apa saja Pak syarat yang harus diperhatikan pada umumnya ketika perusahaan atau bisnis ingin mengajukan dan ingin berhasil mendapatkan pendanaan tersebut. Thanks, Pak Alvin. Begitu, Mas Hilman. Bagaimana mungkin? Oke, ya mungkin harus kita dalami juga sih ya. Jadi pendanaan itu yang tadi saya sempat sampaikan juga ada 2 jenis sebenarnya. Jadi satu bersifatnya pinjaman atau bersifatnya ekuitas. Ekuitas itu artinya store modal. Nah itu ada perbedaannya sendiri. Mungkin nanti jadi yang disiapkan juga berbeda menurut saya. Kalau dari pinjaman lebih nanti dari istilahnya apakah orang ini dan apakah usahanya itu bisa istilahnya menghasilkan return ya kalau kita bilang hasil karena kita biasanya kalau pinjaman ya ada ribanya lah kalau ribanya. Kalau mungkin kalau di syariah ada bagi hasilnya itu. Nah dari situ kita harus tahu juga ya apakah istilahnya pinjamannya berapa yang kita perlukan satu. Terus juga istilahnya apakah projection lah istilahnya yang tadi saya bilang lagi perencanaan bisnis kita sesuai dengan jumlah pendanaannya itu. Terus balik lagi yang ketiga biasanya lebih ke syarat-syarat verifikasi lah apakah benar yang misalnya Mas Brian yang ngajuin dipakai untuk usahanya Mas Brian. Nah, siapa tahu yang Mas Brian yang ngajuin dipakai untuk usahanya saya kan bisa juga sebenarnya itu. Nah itu dari situ sih dari lebih syarat-syaratnya juga. Jadi Mas Brian punya KTP mungkin nanti silakan kartu keluarga atau kalau misalnya udah ada PT atau CV ya nanti PT-nya apakah udah ada misalnya SIUP-nya, surat izin usahanya atau istilahnya foto misalnya kalau udah butuh usaha warung gitu ya, foto tempatnya udah ada gitu sih lebih ke situ sih jadi Mas. Jadi ada kalau saya bilang 3 ya. Satu itu biasanya untuk ya jumlah pinjamannya kita harus tahu ya. Kita kalau nggak tahu jumlah pinjamannya kita nggak bisa mengajukan pendanaan. Terus yang kedua, nah jumlah pinjaman itu berdasarkan dari perencanaannya. Biasanya nanti dimintain juga sih perencanaan. Kalau nggak diminta perencanaannya, biasanya dimintanya dari kalau yang udah jalan ya. Kan ini tadi saya bilang ada 2 yang udah jalan atau belum jalan juga. Mungkin kalau yang udah jalan biasanya dilihat nanti dari transaksi rekening bank ya. Nah itu yang ketiga yang tadi saya bilang dokumen-dokumennya. Jadi dokumen ya untuk data diri, data perusahaan, lebih ke situ aja sih. Itu yang online ya untuk ya. Kalau untuk yang bank mungkin beda lagi. Kalau multi finance beda lagi. Nah kalau untuk bank kebanyakan emang harus ada jaminannya sih. Kalau enggak kita masuknya nanti ke KTA. KTA pun sebenarnya itu kalau saya bilang enggak gitu gampang kalau di bank. Biasanya harus sudah ada syarat kerja ya 5 tahun, 3 tahun dan juga tidak semua bank juga memberi KTA ke perusahaan-perusahaan yang misalnya kecil atau startup yang baru berdiri UMKM gitu. Mungkin gitu ya atau ada yang mau ditambahin juga dari Mas Bian? Menjawab. Saya kurang berpengalaman ya untuk dalam mencari pendanaan.
selama ini cuma Siapa tahu pernah apply pinjol juga. enggak sih, selama ini Enggak, fokus oke. kuliah aja. Mungkin kalau Oke. pendana juga bayar uang semesteran paling ya untuk buka Nah, itu bisnis sama menariknya teman. sebenarnya. Nah, kalau untuk mahasiswa atau misalnya kita bilang student lah ya, nggak mahasiswa doang lah ya. Misalnya mau belajar kursus atau istilahnya, bahkan yang untuk misalnya S2 pun itu ada juga sebenarnya pendanaan yang kita bilang education loan. Hmm. Karena kan mungkin ya bayar semester ya nggak gitu mahal. Tapi kalau biasanya kalau pas mau masuk awal kan ada uang uang muka, uang pangkal, uang ya kalau bahasa Jawanya tetek mengek lah, ada banyak gitu. Jadi itu kan mungkin agak berat di awal, makanya ada beberapa peer to peer juga yang khusus kan untuk ya kita bilangnya education loan. Kalau di bank itu agak susah soalnya karena bank nggak menyediakan produk seperti itu, ada mungkin beberapa tapi nggak banyak. Setahu saya nggak gitu terumumkan lah. Nah makanya peer to peer dengan adanya yang tadi saya bilang kan teknologi itu mereka bisa tahu. Jadi istilahnya apakah misalnya Mas Brian benar kuliah di UI gitu kan? Apakah benar orang akuntansi? Tinggal dicek nanti dengan online, dengan dukcapilnya, dengan kartu keluarganya, dengan nomor NIK-nya. Kalau menurut saya sih udah lumayan bagus lah infrastruktur yang di Indonesia. Kalau zaman dulu kan nggak tahu ya istilahnya. KTP-nya kita masih ada banyak, NIK-nya ada macam-macam, bisa bikin dua. Walaupun sekarang masih bisa sebenarnya. Tapi kalau menurut saya lebih agak sulit dan juga ya istilah lebih terstruktur dibanding sebelumnya. Gitu sih Mas Fir. I see. Oke, jawaban yang cukup lengkap ya. Ternyata kita juga discover selain pendanaan untuk bisnis juga ada pendanaan educational. Kalau Ya, setahu saya, soalnya selama ini pendanaan educational, or at least kredit untuk educational itu lebih populer di United States. ya betul. Setahu saya di situ sering banget dipakai. Cuman di Indonesia justru saya belum pernah. Seringnya beasiswa sebenarnya. Kenapa kalau menurut Mas Fir? Malah belum pernah dengar. Kenapa di Indonesia nggak Indonesia banyak ya, nggak banyak kredit kayak untuk edukasi. Ya, educational? ya. Saya rasa sih mungkin menurut saya kalau antara nggak ada yang tahu, maksudnya nggak ada yang kepikiran untuk ngajuin, atau banknya juga nggak kurang security, kurang secure untuk mengajukannya kepada student-student Indonesia. Menurut saya begitu sih, mungkin. Ya mungkin itu salah satu faktornya sih ya. Tapi sebenarnya sih kalau mungkin dirunut-runut ya, itu sebenarnya kebanyakan mungkin kita ya tergantung juga sih ya dari keluarga atau misalnya dari istilahnya orang tua, pasti ada education loan, tapi dari keluarga biasanya makanya. Kalau Iya. misalnya ya kan pinjam saudara dulu, anaknya mau kuliah, itu ya saya juga mengalami beberapa istilahnya seperti itulah teman-teman saya juga gitu kan yang waktu itu saya sempat walaupun setahun di Indonesia memang ada beberapa yang seperti itu tapi kalau di ya mungkin dari United States luar gitu mereka lebih ya karena udah terstruktur mungkin ya dari infrastrukturnya disediakan jadi untuk pinjaman karena saya tadi bilang nggak semua bisa membayar yang langsung bayar depan di muka istilahnya tapi kalau di install mungkin bisa sebenarnya. Nah, tapi itu mungkin kembali lagi ya infrastruktur tadi sih ya belum ada dan bank juga tadi belum ya kayak Mas sudah bilang belum siap juga lah untuk mendanai seperti itu sih. Makanya dengan adanya fintech kan lebih transparan. Mungkin kemarin juga kita bahas juga ya karena dengan adanya online ini semua lebih transparan juga. Jadi dengan adanya nomor NPWP juga, jadi kita ketahuan juga nicknya juga kan siapa gitu kan istilahnya. Terus dia tinggal di mana gitu, apakah sesuai dengan alamat, apakah sesuai dengan di sekolahnya pun kalau nggak salah nggak tahu Mas Brian sekarang sekolah udah ada ID-nya bisa elektronik, bisa akses dari online gitu atau gimana? Saya juga waktu itu tahun 2006 soalnya masuknya, belum ada kayaknya. Saya ada sih, kalau Ada ya? sekarang tuh karena pandemi juga, sekarang minta apa-apa tuh dokumen official legal itu online bisa. Jadi transkrip Wah, nilai, surat keterangan mahasiswa aktif, wah itu tuh. tinggal send request ke Google Form gitu 2 hari sehari langsung kembali jadi PDF. Wah, kalau dulu kan harus ke TU ya. Wah, Iya antrinya benar, lu harus panjang itu. iya, Waduh. nunggu semingguan. Sekarang langsung online, submit request aja, Ya, namanya siapa, nomor pokoknya berapa, langsung jadi. nah, itu sih ya mungkin salah satunya ya efek dari corona sih yang merubah semuanya. Tapi emang online sih harusnya udah emang dari sejak ya datangnya internet yang kemarin saya bilang juga ya. Smartphone, internet itu merubah semuanya. Jadi ya mau nggak mau ya kenapa enggak gitu. Karena lebih istilahnya kalau kita bilang kan gak ribet lah ya.
Tapi mungkin ya itu kemarin yang kita bahas juga cloud accounting pun udah banyak sebenarnya, tapi masih belum banyak yang pakai kalau saya bilang. Karena ya itu satu kebiasaan masih pakai Excel online dan juga istilahnya malas belajar hal baru lah istilahnya. Tapi kan mau nggak mau tetap ya istilahnya kalau misalnya apalagi kalau anak kuliah ya anak muda kita bilangnya Gen Z ya, Gen udah X lagi bukan milenial lagi di bawahnya itu lebih mudah adaptasi juga dan mereka memang pengen cari hal yang baru ya online. Oke, gimana? Silakan. Oke, maybe kita move on ke pertanyaan dari sobat kerja lain ya. Kali ini ada pertanyaan dari Mas Ade Purnomo. Jadi Mas Ade bertanya nih, ingin bertanya ke Alvin bagaimana sih cara fintech ini memperhitungkan dan menentukan suku bunga yang sesuai? Apakah ada standar khususnya dan apa saja sih yang perlu mereka perhatikan untuk memperhitungkan suku bunga ini? Terima kasih. Oke, sebenarnya sih kalau kita bilangnya suku bunga kan ada yang udah ditetapkan pemerintah sebenarnya. Kalau dari bank ya, suku bunga Bank Indonesia itu untuk ya seluruh bank harus menaati itu satu. Itu untuk biasanya deposit sih ya. Karena itu yang menentukan nanti istilahnya ya berapa ya nanti harus dikeluarkan di market. Makanya standarnya biasanya Indonesia kalau kredit dari bank dengan jaminan sekitar 12% lah per tahun atau 15% gitu. Itu ada jaminan dan juga bank dan mungkin garansi macam-macam ya. Nah, kalau misalnya ke multi finance lebih tinggi lagi karena kan multi finance dapat duitnya dari bank. Balik lagi ya, dari bank itu multi finance. Nah, dari situ mungkin sekitar 20%, 25%. Nah, dari situ ke fintech balik lagi. Itu agak lebih tinggi makanya. Jadi tadi dibagi dua juga ya. Kalau yang produktif sama konsumtif itu sangat beda jauhnya. Kalau yang istilahnya produktif biasanya ya nggak gitu tinggi karena kita tahu itu istilahnya untuk perputaran bisnis kan, resikonya rendah juga dan juga istilahnya ya lebih karena resikonya rendah itu lebih istilahnya gampang untuk kembalikan lah kalau dari perhitungan kalkulasi perhitungannya asal bisnisnya lancar ya. Nah itu kalau yang konsumtif, nah itu resikonya lebih tinggi karena kan dia istilahnya pakai untuk ya beli handphone. Mungkin beda ya kalau beli handphone untuk dipakai buat narik Gojek atau istilahnya untuk buat jualan ya online gitu. Itu kan kita bisa bilang hampir setengah konsumtif setengah produktif lah. Itu malah mungkin ke produktif. Nah, tapi kalau yang benar-benar untuk ya karena pengen ganti handphone baru itu lebih istilahnya karena resikonya tinggi, itu bahkan ya sampai per tahun bisa 200%, ya 2 kali lipatnya. Walaupun kita nggak ngerasa ya sebenarnya. Karena kan itu ada yang di cicilan, ada yang istilahnya istilahnya pembayarannya juga per minggu. Jadi kalau di setahun kan sebenarnya sekitar itu. Dan tapi kalau misalnya cara perhitungannya itu benar-benar tertentu juga. Tadi selain dari jenis pinjamannya, produk konsumtif, terus jadi segi orangnya juga. Misalnya kan tadi mahasiswa kan, itu student loan nggak mungkin kita charge tinggi-tinggi kan, karena mereka ya untuk belajar juga dan juga belum ada pemasukan. Makanya biasanya kita ngelihatnya pemasukan dari orang tua itu satu. Nah, terus kalau misalnya dari untuk yang tadi saya bilang produktif untuk perusahaan, misalnya kita ngelihat dari bisnisnya, rekening banknya kita lihat. Gitu. Dari situ kita bisa menentukan resikonya berapa, suku bunganya berapa gitu. Tapi sih kalau dari standar khususnya itu biasanya lebih dari yang dibikin OJK, makanya kan saya bilang juga banyak fintech ilegal, itu mereka seenaknya nentuin suku bunganya. Nah, tapi kalau OJK sendiri udah bilang 0,8% itu 1 hari. Jadi maksimum. Jadi kalau untuk konsumtif, produktif, ya biasanya konsumtif sih. Kalau produktif nggak mungkin setinggi itu. Jadi 1 bulan karena 30 hari 24%. Jadi 1 juta pinjam, bulan berikutnya balikin 1.240.000 itu sih. Kalau untuk bunganya ya. Kalau standar khususnya yang perlu diperhatikan itu sebenarnya yang tadi saya bilang juga tergantung dari fintech juga. Makanya sama juga tergantung dari ada education loan atau tadi ya productive loan-nya pun ada 2 biasanya. Istilahnya working capital atau ya modal usaha kerja aja atau dari invoice finance gitu kan. Jadi ada banyak istilah jenisnya lah. Kalau invoice finance kan kita berarti udah selesai kerjaannya, tinggal nunggu pembayaran 2 bulan berikutnya atau 1 bulan berikutnya. Itu biasanya syaratnya lebih gampang, tinggal tunjukin invoice-nya siapa, terus ditujukan ke siapa, nanti ada konfirmasi ke istilahnya pembayarnya. Kalau misalnya working capital, mungkin nanti kita harus melihat dari standar ya penjualan per bulannya berapa, cost-nya berapa, profit per bulannya berapa, dari laporan keuangan itu sih. Dan kalau untuk konsumtif biasanya yang ngelihatnya dari gaji aja sih. Atau dari ada beberapa data online juga yang bisa diambil kan istilahnya
Bahkan tergantung juga sih ya dari pinjaman online, mungkin mereka minta akses data ke rekening bank atau minta akses data ke akun Tokopedia. Pernah nggak Mas? Nggak pernah minjem online sih, jadi nggak tahu ya Mas. Ya, paling Oh, jauh juga taunya cuman mungkin GoPay yang pay later itu yang oh, ditawarin oke oke sama oke. Gojek, ya itu aja. Cuman kalau pinjaman beneran sih belum pernah sebutuh gitu ya. Buat apa Ya ya. juga kan Sebenarnya pay aku kan later ya dia itu ya bagus juga itu. Pay later sebenarnya salah satu bentuk ya pinjaman juga sih kalau saya bilang kan, karena kita kan bukan mengeluarkan di situ, makanya kita harus bayar fee kan. Kalau nggak salah GoPay pun berapa ya pay laternya? 20% ya kalau nggak salah ya. Atau berapa saya lupa. Saya dulu pernah pakai juga tapi saya nggak ingat. Ya jadi segitu sih ya kira-kira Mas Priya. Oke, baik. Jadi iya, jadi sepertinya interest rate untuk pinjaman tuh kelihatannya resikonya semakin tinggi, interest rate-nya juga semakin tinggi ya untuk pinjaman-pinjaman itu. Ya, Oke, mungkin kita move on ini next sebenarnya ke. oh ya sorry nambahin satu lagi. Oh ya, boleh, boleh. Boleh nambahin satu Silakan. lagi. Ya, Silakan, jadi silakan. ya makanya sih kenapa saya juga menekankan cloud accounting itu penting karena itu salah satu untuk meningkatkan istilahnya kepercayaan ya dari finansial institusi ya pendana tersebut karena Hmm. kalau offline kan ya kita bisa ganti kapan aja Excel apalagi tulisan tangan tinggal kita coret gitu kan masukkan misalnya kita biasanya cuma 10 juta kita bisa tulis 100 juta gitu Excel ya tadinya yang benar 500.000 kita bisa ganti jadi 5 juta gitu tapi kalau dari online kan kita tahu sebenarnya catatnya berapa istilahnya ya itu dirubahnya ketahuan lah dari situ jadi trackingnya bisa lebih transparan sih makanya itu yang tadi saya bilang kenapa biasanya pinjol juga minta akses ke Hmm. akun Tokopedia karena mereka bisa tahu jadi oh ini misalnya Mas Bian beli Tokopedia oh belinya apa aja kapan aja terus istilahnya oh berarti bisa beli sekitar ya Oh, 1 juta per bulan gitu kan oh berarti dia ada pemasukan lain mungkin ya nggak tahu sih dari situ dia analisa dari situ dan juga ya resikonya seperti itu gitu lah. I see. Ya, Oke, jadi bisa ditambahin juga tadi ya, kalau ternyata cloud accounting tuh bisa meningkatkan security lah atau verifiability dari ya. financial information seseorang atau suatu bisnis. Oke, Dan cukup juga menarik lebih ya. mempercepat waktu sih biasanya Mas. Perjalanan waktu Karena juga. kan nanti kedepannya kita juga lagi mengembangkan. Jadi begitu masuk di accounting, nanti kita ingin langsung bisa connect-kan misalnya tadi saya bilang invoice. Begitu kita ngeluarin invoice, ini mau dicairin kapan? Terserah, mau sekarang juga bisa, besok juga bisa. Terus nanti kan biasanya kalau kayak Moka kan mereka udah ada partner lah 3. Kalau kita nanti mau ke depannya ke semua bank, multi finance, fintech gitu kan atau koperasi pun masuk platform untuk kita bilang sih perbandingan lah. Di si user bisa milih, oh pengen mau ke bank, coba daftar ya cobalah gitu. Terus ke multi finance, koperasi. Dari situ jadi langsung otomatis submit lah istilahnya. Jadi kalau kayak mungkin misalnya Mas Brian ngalih ujian, submit gitu kan ke dosen siapa gitu lah. Nah dari situ nanti kan mereka bisa nilai langsung, oh lihat oh ini Mas Brian ujiannya seperti apa gitu kan. Nah itu dari banknya, fintechnya bisa langsung lihat, oh ini enggak deh kalau gitu, langsung ditolak. Jadi langsung tahu loh, cepet. Itulah kegunaannya online sih. Kalau nggak kan ya harus istilahnya lama nunggunya prosesnya. I see. Ya, Verifikasinya jadi lebih otomatis lah ya, lebih ya lebih betul. bisa diotomatisasi ya kalau dengan sistem online gini ya. Ya, jadi kan kayak tadi saya bilang dokumennya banyak kan. Nanti kan kita juga ada mau siapkan satu tempat khusus juga simpan dokumen di situ. Karena kan biasanya kalau accounting harus lihat ya agreement-nya benar nggak gitu kan. Terus istilahnya invoice-nya apakah sesuai dengan PKS-nya, perjanjian kerjasamanya gitu kan. I see. Oke, sungguh menarik. Ya, Mungkin kita bisa move ya. on ya ke next question nih dari sobat kerja yang lain. Ini dari Mas Ardiasa. Jadi Mas Ardiasa bertanya nih, izin bertanya, Kak Alvin boleh sharing dari pengalaman Kak Alvin sendiri ketika dihadapkan oleh kondisi kesulitan mendapatkan dana ketika perusahaan sedang slow down dan bagaimana upaya Kak Alvin tetap mempertahankan kegiatan operasional perusahaan agar tetap berjalan dengan kondisi seperti itu yang tadinya slow down dalam keuangan. Terima kasih Kak Alvin.
Mungkin kalau ada pengalaman dari temen Mas Alvin juga boleh. nggak harus pengalaman sendiri kalau misalkan belum, atau kalau udah juga boleh Ya, ya, cerita. ya. Ya, sebenarnya sih ini kemarin juga mirip-mirip juga ya bagaimana istilahnya menjalankan usaha di masa pandemi ini ya. Nah, itu yang saya sempat sampaikan juga kemarin ya, kita harus beradaptasi dengan ya perubahan yang dari eksternal lah kalau kita bilang. Tergantung juga kan perusahaan slowdown itu ada dari efek internal atau eksternal. Kalau eksternal ya kayak pandemi kan kita nggak bisa nyangka. Kalau internal misalnya, oh kita penjualan menurun emang karena salesnya kita kurang perform atau istilahnya ada emang project yang kita nggak dapetin gitu kan. Itu ada dari internal. Nah itu upayanya sih kalau pengalaman saya mungkin belum banyak juga ya karena saya juga baru juga di dunia accounting finansial ini. Tapi yang kalau saya lihat ya kita harus tetap harus cari sesuatu yang baru lah istilahnya. Kalau kayak contohnya bebas akuntansi ini, bebas akuntansi kan accounting aja. Kalau dibandingkan dengan Accurate, Jurnal, Zahir, kita kalah istilahnya popularitas. Karena mereka udah lama juga dan mereka udah ada istilahnya ya usernya banyak. Kalau Accurate mungkin dari tahun 97 lah ya bahkan. Dari mungkin Mas Dian masih baru SD ya Mas. Nah, dari situ atau belum lahir malah. Nah, dari situ kita belajar bahwa ya yang nggak dimiliki Accurate apa gitu loh. Jadi apa yang nggak dimiliki pesaing, apa yang kita bisa istilahnya bantu ya. Kayak tadi saya bilang ya makanya kita mau oh ya kenapa nggak kita bantu aja dengan akses pendanaan misalnya. Dengan kita kasih konsultasi keuangan juga. Jangan cuma softwarenya aja gitu. Walaupun ya kita emang expertnya ya, ekspertasinya di software, tapi kenapa nggak kita partner makanya kan. Kita juga bukan perusahaan finansial teknologi, jadi kita bukan istilahnya harus daftar OJK, enggak. Makanya kita berpartner dengan ya tadi kayak saya bilang bank, multi-finance, fintech, untuk ya menawarkan kemudahan bagi si user. Jadi accounting kan sebenarnya salah satu bagian tak terpisahkan juga dari pendanaan lah. Nggak mungkin bank kalau misalnya perusahaan PT nggak bakal melihat laporan keuangan. Mau nggak mau pasti diminta. Nah, kalau misalnya laporan keuangannya jelek, itu pasti ditanyain. Makanya kebanyakan emang ya laporan keuangannya dipalsukan lah. Ada beberapa lah. Di Jepang pun banyak, nggak juga di Indonesia doang. Tapi ya itu, kembali lagi bagaimana bank melihat apakah ya ini laporan keuangannya bagus atau enggak dari situ. Dan kalau bank bisa kan ada jaminan. Makanya agak susah yang kalau nggak ada jaminan, wah itu nggak bisa. Makanya biasanya laporan keuangan itu nggak dipercaya sama bank. Makanya bank butuh jaminan. Jadi mau ya laporan keuangan jelek ya bagus lebih bagus lah buat dimasukin ke mungkin ya komite lah kalau kita bilang jeleknya di bank. Tapi kalau walaupun jelek pun istilahnya sejelek-jeleknya nggak bisa balik bayar ya udah ada jaminannya. Ya misalnya rumah, aset, ya properti, bangunan, itu kan tanah yang istilahnya bisa dijual lagi oleh bank itu kan. Nah, tapi kalau ke fintech kan nggak ada jaminannya, online saja. Jadi istilahnya nggak ada ya sertifikat rumah, jadi istilahnya mungkin jaminannya ya cuma ya tadi datanya aja kita karena kan udah benar online. Jadi sih ya itu makanya kita shifting karena kebutuhannya di sini marketnya udah berpindah ke online dan juga saya backgroundnya emang lebih ke fintech ya. Kenapa nggak kita padukan accounting ini dengan beberapa ya perusahaan lain lah. Contohnya dengan Job2Go juga. Karena kan ya accounting pasti dengan HR payroll. Makanya kenapa kemarin kita bahasnya juga dengan HR ya softwarenya. Karena kan ya kita hitung gaji karyawan pasti harus dimasukin ke accounting. Karena kita mau tahu ini cost-nya berapa karyawan. Mungkin kalau yang bayar BPJS kita harus tahu juga cost BPJS-nya berapa. Dan itu juga harus dilaporkan ke pajak juga nanti ke depannya. Itu sih salah satu yang kita mau tonjolkan ya. Jadi lebih ke ya beradaptasi dan juga walaupun slowdown kita harus cari istilahnya ya lebih aktif lagi apa yang bisa digunakan lah resource-nya atau ya itu kan salah satunya kita harus aktif mencari atau ya dengan pengurangan cost itu sebenarnya sih yang mungkin agak nilainya dilihatnya negatif ya karena mungkin pengurangan cost ya PHK potong karyawan gitu kan dan itu pun sebenarnya kalau diterapkan dengan tepat pun pemotongan karyawan pun itu sebenarnya lebih istilahnya cost-nya tinggi dibandingkan dengan nggak memotong karyawan karena ya kalau ikutin peraturan biasanya harus ada uang PHK terus juga istilahnya kalau dengan adanya PHK nanti kan trust dari company itu juga turun sebenarnya wah nanti kalau daftar di sini nanti bisa di PHK gitu kan karena dia biasanya kan keluar di berita juga ya istilahnya kalau yang PHK atau misalnya dari dengar teman juga lo habis di PHK itu waduh lagi potong karyawan gitu kita mau daftar juga segan lah istilahnya jadi susah dapat
talent yang bagus gitu. Ada resikonya seperti itu sih. Makanya sebenarnya sih kalau jangan bukan potong itu, tapi lebih turunkan cost-nya dengan efisiensi. Balik lagi, makanya ke yang kita bilang, ke cloud accounting, online, software, HR, payroll, itu bisa dipakai. Karena kan terutama di startup ya, mungkin kalau di corporate beda ya, satu orang cuma ngerjain ya accounting aja. Kalau di startup, perusahaan kecil itu, ya satu orang harus bisa bekerja banyak. Orang accounting bisa juga dong cari klien misalnya. Ya kan, Mas Brian pasti ada teman juga kan, misalnya mau lo bekerja accounting, misalnya perusahaannya jualan ya kopi gitu, ya bisa ajak temannya aja ke main kopinya, atau misalnya jualan online gitu kan. Nah seperti itu sih jadi istilahnya kalau kita bilang. Jadi ya pertahankan kita operasionalnya, satu tadi ya harus meningkatkan lebih aktif ya kesempatan baru, karena kan nggak semua istilahnya ya pandemi itu hanya mendapatkan bawa keburukan ya, beberapa ada yang malah untung biasanya. Itu dari situ kita harus mencari celahnya, dan juga yang kedua lebih bukan menurunkan cost ya, mengefektifkan cost. I see. Dan ya satu lagi mungkin ya harus kalau emang pas bener-bener nggak bisa, kondisi keuangannya jelek, nah itu salah satunya pinjaman harus emang eksternal. Karena kan kita tahu ya kita ada projection ini cuma sampai misalnya bulan depan, tapi kita butuh dana untuk nyambung lah istilahnya. Nah itu nanti kita ya harus cek lagi sih apakah dananya cocoknya untuk pinjaman ataukah ekuitas setor modal aja gitu. Gitu sih Mas. Ya. I see. Jadi untuk mengatasi slowdown dalam keuangan tuh ya, dari yang saya tangkap tadi itu, pertama kita harus bisa adaptasi, kemudian kita juga harus mengefisienkan cost nih, dan kalau bisa jangan cut tenaga kerja ya, karena mungkin implikasinya lebih banyak, nanti lebih repot di akhir. Sama tadi terakhir, sama bisa juga efisiensi cost itu diambil dari software-software nih yang macam HR payroll dan cloud accounting gitu ya. Ya, Oke, mungkin kita move on nih ke pertanyaan dari sobat kerja lainnya nih. Ada nih pertanyaan dari Mas Giorgio Gio. Oke, jadi Mas Gio nih nanya, selamat pagi semuanya, saya mau tanya Pak Alvin. Sekarang lagi populer crowdsourcing nih. Jadi menurut Pak Alvin, kelebihan dan kekurangan crowdsourcing itu apa ya Pak? Terima kasih. Oke, crowdsourcing sebenarnya sih udah lama apa ya, bukan populernya nggak tahu mungkin emang udah dari tahun berapa saya tahu juga, tapi emang mungkin jarang dipakai. Nah itu karena sekarang mungkin pandemi juga, mau nggak mau orang mau hire juga susah, mungkin ya ketemu juga susah. Jadi istilahnya online, tetap work from home gitu kan. Daripada gitu, ya udah kita crowdsourcing aja istilahnya. Kalau crowdsourcing sih sebenarnya lebih kayak kalau kita bilangnya freelance tapi online lah. Nah kalau kelebihan dan kekurangannya ya itu, kelebihannya bisa online, bisa cepat gitu kan. Kalau kekurangannya sih lebih istilahnya ya kita nggak tahu istilahnya itu atau apakah benar-benar enaknya online lagi. Jadi kan ada track recordnya. Jadi dia tahu misalnya, oh kalau di Shopee atau Tokopedia kan ada kayak bintangnya lah. Even di Gojek pun ya kita kasih bintang ke driver istilahnya. Itu rating lah kita bilangnya. Rating dari konsumen, dari third party atas servisnya tersebut. Jadi kita bisa tahu standarnya. Oh ini drivernya bintang 5, berarti dia seenggaknya bagus lah. Daripada driver bintang 2 gitu kan. Nah dari situ sih, jadi lah, kalau kelebihannya ya kita sebenarnya bisa cepat, efektif, dan kekurangannya sebenarnya tadi karena kita nggak tahu itu kualitasnya itu gimana, tapi dibantu dengan review dari user lain lah sebenarnya. Jadi menurut saya sih nggak ada kekurangannya juga ya, tergantung juga kebutuhan soalnya ini. Crowdsourcing itu nggak bisa dipakai terus-menerus, karena kan dia bukan karyawan tetap. Nah, kecuali ya mau dijadiin karyawan, itu beda lagi. Kalau crowdsourcing itu biasanya per project, jadi kan. Jadi kalau harus maintenance, misalnya ada yang harus butuh maintenance lah ya, siap per bulan atau per hari, itu mungkin ya nggak cocok sih. Itu sih kekurangannya jadi menurut saya. I see. Mungkin kita bisa segue ke pertanyaan tambahan nih ya. Sebenarnya dari saya sendiri sih pertanyaannya. Ya. Untuk sumber-sumber pendanaan nih, kan sebenarnya sumber-sumber pendanaan itu cukup variatif ya. Tadi ada crowdsourcing, mungkin bisa bank, mungkin bisa fintech. Namun sebenarnya perbedaan di antara sumber-sumber pendanaan itu apa sih? Kayak apa sih yang harus kita pertimbangkan sebelum kita mengajukan request funding ke salah satu dari sumber-sumber tersebut? Bagaimana kita menentukan sumber pendanaan mana yang paling tepat buat bisnis kita?
Wah, itu juga susah gampang juga sih ya. Jadi kan tergantung tadi saya bilang planning bisnis seperti apa, terus istilahnya ya karakter bisnisnya seperti apa. Apakah tadi ya saya bilang invoice, apakah company-nya kliennya kebanyakan 2 bulan atau 3 bulan atau 1 bulan. Itu kan akan menentukan nanti apakah kita harus lebih baik ya pinjaman per bulan atau misalnya kita malah minta investor untuk istilahnya masuk saham atau apakah kita perlu pinjaman yang modal kerja panjang gitu sih. Jadi ya ada banyak faktor kalau menurut saya, tapi ya kalau istilahnya kita harus analisis ya kebutuhan kita apa sih, kebutuhan kita berapa sih, lebih ke situ sih. Nah kalau itu kan menurut saya juga gak semua bisa juga, makanya kita juga yang tadi saya bilang bukan cuma accountingnya aja, accounting kan cuma pencatatan lah. Sebenarnya makanya mau di Excel, mau di kertas itu kan semuanya bisa sebenarnya. Nah tapi kalau kita mau kasih ya sekalian dicatat, kita kasih panduan pencatatannya, cara mencatat yang baik, terus juga istilahnya kita bisa nanti support juga, oh ini bagusnya yang mana sih ya, gitu kan, dari kalian katakan, oh ternyata kamu butuh pendanaan pas sebelum lebaran, karena kan ya demand-nya naik lah, ya itu yang umum lah biasanya, kalau jualan ya bisnis sebelum lebaran naik demand-nya, itu pasti butuh stok lebih banyak misalnya. Nah itu gimana cara beli stoknya gitu kan, apakah ngutang dulu ke suppliernya, itu tergantung dari suppliernya lagi, oh ternyata suppliernya karakteristiknya bisa ngutang, oh kita ngutang dulu aja gitu kan, atau kita perlu, oh enggak suppliernya karena lebaran malah nggak bisa ngutang, harus cash karena stoknya habis nanti. Nah itu kita harus ya cari pinjaman dulu itu kan untuk beli stoknya itu baru untuk kita jual pas lebaran. Jadi lebih ke situ sih. Nah itu sebenarnya kita bisa otomatiskan kalau kita tercatat dengan online lah istilahnya. Jadi kan ada grafiknya nanti. Kalau kita Excel kan ya bisa lah kita bikin dulu gitu kan kerjaannya Mas Brian mungkin ya kalau analis accounting gitu kan. Ya, analisis gitu kan cash flow-nya gimana, terus istilah profitnya berapa, dan kita tahu oh nanti ternyata butuhnya kira-kira bulan depan segini gitu kan, dan juga istilahnya tahun depan pun bakal butuh segini juga atau istilahnya dengan waktu yang sama gitu kan. Kalau track record terdata semua sebenarnya kita tahu lah sebenarnya. Dan walaupun tahu pun kita harus ya apakah benar-benar perlu atau enggak, kita biasanya kan harus ada nasihat juga lah istilahnya. Dan juga ya tergantung juga dari kemauan misalnya si bisnis ownernya itu sendiri sih. I see. Oke. Mungkin kita bisa move on lagi nih ke question lainnya. Ini follow up question juga sih dari pertanyaan sebelumnya nih dari Mas Ade Purnomo. Mas Ade Purnomo nih nanya satu lagi ke Alvin mengenai data nasabah yang fintech, minta bagaimana pandangan ke Alvin tentang fintech yang sudah diawasi OJK tapi prosedur penagihan tidak sesuai standar yang ditentukan. Beberapa kasus yang pernah ada di medsos dari pihak DC dan agen penagihan menyebarkan data nasabah. Apakah ini karena pengaruh dari rasio pendapatan perusahaan atau memang karena pure faktor human error-nya itu sendiri ya? Terima kasih. Sorry, sepertinya Mas Alvin masih termute. Oh ya, oke. Ya, jadi menarik juga nih karena kemarin juga saya sempat jadi istilahnya peserta juga seminar OJK tentang ya fintech ini sendiri dari AFI ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Jadi emang sih kalau udah diawasi dan udah berlisensi, tapi prosedur penagihan kan tidak sesuai standar. Nah, standarnya kan yang menentukan OJK. Nah, OJK itu emang sekarang udah istilahnya menentukan juga untuk ada beberapa agen yang harus memiliki sertifikat dari OJK, dari sertifikasi juga, dari AFI-nya juga sendiri, di asosiasinya. Nah, kalau ternyata di lapangan tidak sesuai, itu emang sih bisa istilahnya kita laporkan ke OJK. Jadi setelah itu nanti kita bisa mengecek juga apakah yaitu faktor emang karena SOP-nya nggak dipakai, atau emang karena nggak ada SOP-nya. Nah, itu sih harus dicek lebih dalam lagi. Tapi kalau dari rasio pendapatan perusahaan atau istilahnya human error sih saya bisa bilang ya setengah-setengah mungkin ya, karena nggak tentu juga. Jadi istilahnya kan dan juga mungkin ini juga karena kalau di media kan kebanyakan yang disorot sebenarnya yang fintech ilegal ya. Jadi ya mereka udah nggak ada standarnya, serius lebih istilahnya nggak diawasi OJK. Tapi kalau yang udah diawasi
itu pasti lebih ketat. Tapi itu pun istilahnya ya pasti ada kelalaian juga atau bahkan ya mungkin SOP-nya nyeleweng dan tidak sesuai juga sih. Lebih ke situ sih mungkin ya, hanya kemungkinan saja. Tapi kalau di in case-nya di kenyataannya ya mungkin bisa dua-duanya sih. Tapi ya kalau ada teguran nanti dari sanksi kan biasanya. Kalau udah terdaftar diawasi, ada klaim lah kita misalnya istilahnya kritik, teguran, ya nanti ditelusuri. Kalau emang yang salah pihak untuk perusahaannya, perusahaan dananya atau koleksinya yang terdaftar OJK, pasti kan akan diberikan sanksi. Ya sanksinya bisa istilahnya penyetopan sementara atau bahkan kalau yang paling keras kan pencabutan izin. Jadi situ ya cara-cara untuk ya untuk mengregulasi lah untuk kedepannya biar fintech juga lebih berkembang lah. I see. Oke, baik. Kita sudah mulai mendekati jam 11 siang nih. Mungkin maybe kita bisa take on 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum penutupan kali ya. Mas Alvin nggak apa-apa kan ya? Jam 11 mungkin kita bisa. Ya, siap. Oke. Mungkin untuk berapa pertanyaan akhir dari saya ya. Bagaimana sih atau apa sih indikasinya kita nih sudah menggunakan pendanaan dengan efisien nih? Bagaimana kita tahu nih saat kita dapat pendanaan, kalau ternyata pendanaan yang kita gunakan nih udah efisien? Apakah ada ya indikator-indikatornya seperti itu? Indikator ya, kalau efisien atau enggak itu kembali lagi sih sebenarnya. Makanya kita harus lihat benar-benar di ya laporan keuangan. Jadi kan apakah kita bisa meningkat profitnya dengan adanya pendanaan itu atau malah istilahnya pendapatannya naik tapi profit kan pendapatan tidak selalu sesuai dengan profit ya, untung ya. Malah profitnya turun. Itu bisa terjadi juga. Dan itu juga benar-benar harus dianalisa juga sih apa faktornya, terus juga istilahnya yang paling berpengaruh apa gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya harus dianalisa lebih mendalam lagi sih untuk istilahnya kita pinjamnya kapan dan timingnya kapan gitu kan. Bisa jadi kan misalnya yang tadi saya sebutin untuk contohnya kalau mau lebaran nih, harusnya banyak order, makanya kita kan nyetok banyak, udah pinjem ternyata ordernya turun. Nah, itu kan sesuatu yang emang di luar ya perkiraan juga. Dan kalau udah gitu, apakah istilahnya yang harus diambil langkah selanjutnya itu bisa aja barang ini dibalikin atau ya pinjamannya dicicil lebih panjang lagi, di restrukturisasi misalnya. Itu juga ada beberapa cara-caranya seperti itu sih. Karena kan ya kalau tahun kemarin sendiri begitu pandemi datang, OJK juga udah istilahnya memberikan peraturan bagi bank, multifinance, fintech untuk merestrukturisasi pinjamannya. Jadi nggak ditagih, tapi ya bunganya aja lah. I see. Mungkin untuk cloud accounting software ini bisa membantu kali ya dalam analisis efisiensi penggunaan dana juga, lebih otomatis. Lebih otomatis dan juga lebih aktual lah. Jadi kan kalau kita bisa lihat dari yang tanggal kita masukinnya kapan, terus istilahnya kapan kita masukin pendanaannya secara real time kalau kita bilang. I see. Oke, mungkin habis ini kita move on ke sesi foto-foto ya. Sebelum itu, bagi Sobat Kerja, bisa melihat link yang ada di chat nih. Jadi di chat ini udah diberikan link untuk mendapatkan sertifikat dari webinar ini. Dan juga ada link kedua nih, yaitu link bonus untuk mendapatkan trial accounting cloud, bebas akuntansi, dan juga dashboard Job2Go. Oke, sama mengingatkan lagi, kita juga ada giveaway yang detailnya bisa diakses di Instagram Job2Go. Oke, maybe untuk move on ke sesi pertanyaan, Mas Alvin boleh izin? Oke. Baik, untuk Sobat Kerja juga mungkin boleh dimulai on cam nih untuk foto-foto. Mungkin akan kita tungguin beberapa menit, 2-3 menit untuk nunggu pada on cam dulu sebelum kita foto-foto untuk komemorasi hari ini, webinar mengenai pendanaan. Oke, baik, silahkan untuk on cam. Kita sudah siap nih nunggu untuk melihat wajah-wajah Sobat Kerja ya, yang berpartisipasi hari ini. Mungkin di 11.03 bisa kita mulai foto-fotonya. Oke, boleh untuk partisipan dan Sobat Kerja, silahkan dipencet start videonya.
Oke, selamat pagi Mas Hilman, sudah lihat videonya. Oke, mungkin sobat kerja yang lain ingin menyusul. Sama ini Mas Alvin juga memberikan informasi nih kalau dari sobat kerja yang hadir nih membutuhkan pendanaan untuk bisnis atau startupnya bisa diakses di okefund.com di link yang diberikan di chat sama Mas Alvin. Boleh dicek. Oke, mungkin untuk sobat kerja yang lain juga jika ingin on cam masih ada waktu sebelum kita mulai foto. Oke, selamat pagi Mbak Shania. Oke, boleh mungkin untuk sobat kerja yang lain. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai sesi fotonya ya. Oke, mungkin kita mulai saja untuk fotonya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita akan coba sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak untuk sobat kerja yang telah hadir pagi ini bersama kita sama Mas Alvin juga untuk webinar di hari Minggu. Mungkin sebelum kita goodbye, maybe Mas Alvin ada berapa kalimat-kalimat penutup? Oke, ya terima kasih untuk sobat kerja yang udah hadir hari ini, yang kemarin juga hadir untuk meriahkan ya Festival Job to Go 2021 ini. Ya jangan lupa juga ikutin seminar-seminar berikutnya ya, karena nanti kita endingnya adalah job fair ya, yang akan diadakan tanggal berapa ya Mas Brian? Lupa saya. April. Saya juga lupa. Iya, April. Bisa diakses tanggalnya di akses Instagram. di Instagram ya. Oke, gitu aja sih Mas. Thank you semuanya. Oke, thank you Mas Alvin, dan thank you untuk sobat kerja lain. Jika belum ngisi link form, boleh diisi untuk bonus dan sertifikatnya di chat. Oke, baik. Sampai jumpa di webinar berikutnya dari Job to Go Festival. Thank you. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom.